Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Masa depan ibu kota Nusantara makin tidak jelas. Ya, ini menyusul pernyataan dari Wakil Ketua MPR yang sekaligus juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setelah bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin. Padahal Presiden Jokowi tetap akan memaksakan atau ngotot untuk menggelar peringatan Hari Kemerdekaan RI atau tanggal 17 Agustus nanti di IKN. Nah, ini yang sangat menarik, Muzani menyampaikan pernyataan itu setelah dia bersama dengan para pimpinan MPR lainnya itu bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi kata dia bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu akan tetap dilaksanakan di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Nah, sementara untuk peringatan 17 Agustus, kata dia, akan tetap dilaksanakan secara hybrid di IKN dan juga di Jakarta. Ini saya membaca media itu menyebutnya sebagai atribusi kepada Muzani ini sebagai Wakil Ketua MPR. Dan kalau kemudian kita merangkainya dengan secara kronologis, karena itu diucapkan di istana dan itu bertemu, dan sebelumnya dia bertemu dengan para pimpinan MPR lainnya dengan Presiden Jokowi, mungkin banyak yang menduga bahwa ini adalah kesepakatan antara MPR dengan Presiden Jokowi. Tapi kalau saya lihat pernyataan dari Ahmad Basyarah, Wakil Ketua MPR yang menjadi juru bicara setelah pertemuan berlangsung itu, soal agenda pelantikan ini ternyata tidak dibahas oleh Presiden dengan MPR ini ya. Karena setidaknya ada 4 poin seperti yang dikatakan oleh Ahmad Basyarah, pembicaraan mereka dengan Presiden Jokowi itu. Yang pertama katanya itu Presiden Jokowi dipastikan akan menyampaikan pidato kenegaraan atau laporan, semacam laporan lah gitu ya, terhadap kinerja pemerintahan itu pada tanggal 16 Agustus ya di gedung MPR DPR. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ini soal peringatan 17 Agustus juga dipastikan akan dilaksanakan secara hybrid di Jakarta dan IKN, dan para petinggi negara itu dipastikan akan hadir di IKN. Yang kedua itu Presiden Jokowi katanya juga akan menghadiri peringatan Hari Konstitusi. Dan kemudian yang keempat ini berkaitan dengan isu atau hebohnya soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketua MPR itu menyampaikan kepada Presiden Jokowi, pimpinan MPR ini menyampaikan pada Presiden Jokowi bahwa mereka MPR tidak mungkin melakukan amandemen UUD 45 sekarang saat ini karena waktunya yang sangat sempit ya, kan masa kerja mereka sekitar tinggal berapa bulan ini sekarang, tinggal 3 bulan ya sebelum pelantikan anggota DPR yang baru, ya itu tidak dimungkinkan. Jadi kata dia kalau toh ada agenda amandemen UUD 45 itu akan dilaksanakan oleh MPR periode berikutnya. Jadi dari 4 poin tadi kita bisa simpulkan bahwa soal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu tidak dibicarakan dengan Presiden Jokowi. Jadi artinya sebenarnya kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan itu bukan Ahmad Muzani dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR, karena memang tidak ada pembicaraan sama sekali tadi dengan Presiden, tetapi lebih pada posisinya sebagai Sekretaris Jenderal dari Partai Gerindra. Nah, kita tidak tahu apakah ini hanya semacam kesepakatan saja antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi, atau ada kesepakatan internal MPR. Nah, ini tidak jelas, atau ya kalau dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekjen kan orang kemudian bisa menafsirkan bahwa Partai Gerindra atau Prabowo itu menolak untuk dilantik di IKN. Ini tentu saja jadi perdebatan yang nantinya sangat menarik, atau tepatnya bukan perdebatan, jadi spekulasi yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena memang seperti bunyi undang-undang itu seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu dilantik di ibu kota negara.
Sementara itu status dari IKN itu sampai sekarang sebenarnya tidak jelas, walaupun undang-undang daerah khusus Jakarta itu sudah disepakati atau sudah disetujui oleh DPR. Jadi ini ya tinggal menunggu keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota itu ya. Nah, soal ini, soal bahwa presiden dan wakil presiden itu harus dilantik di ibu kota negara dan kemudian bagaimana status IKN ini sempat ditanyakan oleh anggota DPR RI Komisi 5 ini Robert Rowe kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada tanggal 1 April 2024 lalu. Pak Menteri, kita bicara IKN ini memang mau tidak mau kita harus, karena ini sudah ada undang-undang tentang IKN. Ibu kota negara sudah berpindah dari DKI. Kemarin kami sudah putuskan tentang undang-undang khusus Jakarta. Berarti sudah selesai. Saya cuma ingatkan Pak Menteri, bisa sampaikan Bapak Presiden, agar pelantikan presiden terpilih nanti, apakah di Jakarta, apakah di IKN. Karena masih tertulis itu dilantik di ibu kota negara. Ibu kota negara itu sekarang tidak lagi Jakarta. Siap nggak IKN itu untuk melantik presiden kita? Bukan di sini loh. Tolong sebagai ketua fraksi, saya kemarin melihat itu. Saya sampaikan karena Bapak juga dekat sama presiden. Tolong melihat ini. Kita bangun, apakah siap untuk nanti digunakan karena undang-undangnya sudah ada. Di dalam undang-undang kita yang masih berlaku itu bunyinya presiden dan wakil presiden dilantik di ibu kota negara. Ibu kota negara, Republik Indonesia. Jakarta bukan lagi ibu kota negara Republik Indonesia. Sudah berpindah. Itu ingin saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jelas ya, kalau dari undang-undangnya jelas harus dilantik di ibu kota negara. Nah, kalau IKN itu belum resmi menjadi ibu kota negara, tentu saja Prabowo tidak boleh dilantik di situ. Saya kira itu ya penjelasannya. Padahal sebenarnya Kementerian PUPR itu bolak-balik menyatakan bahwa Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming akan dilantik di IKN. Itu setidaknya pada tanggal 15 Mei kemarin Pak Basuki Hadi Mulyono masih menyampaikan hal itu. Nah, bagaimana sebenarnya statusnya? Soal ini juga sempat ditanyakan oleh wartawan kepada Presiden Jokowi kemarin, belum lama ini ketika dia ada melakukan kunjungan di Jakarta begitu. Presiden Jokowi pada waktu itu sesungguhnya ditanya tentang soal pelaksanaan dari peringatan 17 Agustus 1945 di IKN itu. Bagaimana rencananya? Dan Jokowi kemudian menjelaskan soal tetap akan di IKN dilaksanakan secara hybrid. Tetapi yang mengejutkan dia juga menyinggung soal kepres gitu ya, kepres yang soal pemindahan itu mungkin bisa dia tanda tangani atau dia akan ditandatangani oleh presiden berikutnya, yakni Pak Prabowo. 17-an di IKN, 17-an di IKN bagaimana Pak? Gimana? Kenapa di dua tempat Pak, antara IKN sama Istana Jakarta? Enggak, ini kan masa transisi, ya masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah. Ya. Untuk tamu-tamu penting Pak, nanti kalau tamu-tamu penting seperti mantan presiden akan di IKN atau di Jakarta Pak? Semuanya diundang, semuanya diundang, semuanya diundang.
ke IKN. Terima kasih. Nah, dari pernyataan Presiden tadi kita jadi tahu ya bagaimana sesungguhnya status IKN itu. Kalau tadi disebutkan oleh anggota DPR Robert Rowe tadi bahwa pelantikan seorang kepala negara itu dilaksanakan di ibu kota, dan kemudian kita jadi bertanya-tanya, apa kalau begitu berarti kan 17 Agustus juga yang dihadiri oleh seorang kepala negara itu harusnya dilakukan di ibu kota negara juga, begitu ya. Nah, pertanyaannya ini kalau begitu kan Presiden Jokowi tetap ngotot melaksanakannya di IKN. Kita jadi paham juga kenapa kemudian itu dilakukan secara hybrid, begitu ya. Nah, karena kalau secara hybrid itu kan berarti tetap dilaksanakan, ada yang di Jakarta dan ada di IKN. Mungkin itu nanti semacam upacaranya di relay. Sementara nanti yang akan di Jakarta itu yang akan hadir adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Gibran Rakabuming, Wakil Presiden terpilih. Sementara yang hadir di IKN itu adalah Presiden Jokowi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi Pak Jokowi juga mengingatkan bahwa ini nggak mudah ya, karena menyangkut soal akomodasi, transportasi, pengamanan dan sebagainya yang juga sering saya bahas begitu ya. Dan saya kira bukan hanya semacam itu, karena nantinya itu akan mengundang juga kepala-kepala negara sahabat itu pada pelantikan. Sementara pada peringatan 17 Agustus itu juga korps diplomatik dan sebagainya juga termasuk yang diundang. Nah, pertanyaannya ini memang kalau kemudian tetap dipaksakan di IKN dan kepala-kepala negara sahabat itu diundang hadir, bayangkan bagaimana keribetannya ya. Ini belum lagi transportasi, akomodasi, pengamanan dan sebagainya. Jadi memang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi ini memaksakan 17 Agustus ini dengan at all cost gitu. Ini betul-betul ya ambisi pribadi yang dia ingin wujudkan, tetapi sebenarnya levelnya sudah pada sampai tidak masuk akal gitu situasinya. Dan tadi sekali lagi Pak Jokowi tadi kan juga menyinggung soal bahwa IKN ini mungkin akan ditandatangani bisa oleh dia tapi juga oleh Presiden Prabowo. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan ini ya kelihatannya rencana untuk pindah ke IKN itu dipastikan itu tidak akan terjadi ya. Pak Prabowo tidak dilantik di IKN dan kemudian rasanya juga Pak Prabowo kalau setelah dilantik di Jakarta terus kemudian mau berkantor di IKN itu di mana berkantornya. Kendati seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti itu kemarin di Palangkaraya tanggal 27 Juni bahwa Presiden Jokowi itu dipastikan akan berkantor di IKN itu pada bulan Juli. Artinya bulan depan ini ya. Juli itu sudah ditempati Presiden untuk kantor ya. Sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan. Itu kata Diana Kusumastuti. Ini tidak jelas pernyataan dari Diana Kusumastuti itu maksudnya berkantor itu apakah Pak Jokowi langsung menempati istana dan berkantor di istana atau masih menempati kantor lain yang sudah siapkan, umpamanya kantor menteri dan sebagainya. Karena kayak kemarin kan kunjungan Pak Jokowi ke IKN itu karena juga sekarang ini sudah tidak lagi di tenda tapi akan menggunakan rumah-rumah para menteri yang sudah disiapkan begitu ya di sana. Jadi ini memang sangat menarik ya. Sekali lagi kalau kemudian ini adalah penolakan dari Prabowo karena itu dinyatakan oleh Sekjen Partai Gerindra, ya apakah kemudian Prabowo juga akan bersedia menandatangani pemindahan ibu kota itu ya. Nah kalau kemudian sampai sekarang kepresnya itu belum ada, ya berarti selain Presiden itu dilantik di Jakarta, kemudian Presiden itu selanjutnya juga akan tetap berkantor di Jakarta dalam hal ini di Istana Merdeka begitu. Jadi dari situasi ini kita bisa membaca bagaimana Presiden Jokowi itu ketika dia punya ambisi meninggalkan legacy buat bangsa dan negara ini, dia kelihatannya semua hal coba ditabrak kecuali kali ini ya dia tidak berani menandatangani, setidaknya belum mau menandatangani kepres untuk pemindahan ibu kota, padahal undang-undangnya sudah terbit.
Sementara kemungkinan besar dia menyerahkan ini kepada Pak Prabowo, dan saya kira Pak Prabowo juga tidak akan menandatangani ini ya. Karena konsekuensi dari ketika Pak Prabowo kemudian menandatangani Kepres pemindahan IKN itu ya semua pemerintahan, semua alat pemerintahan, jadi ini kementerian-kementerian, presiden, MPR, DPR dan sebagainya semua dipindahkan ke IKN. Dan itu semuanya memerlukan biaya yang sangat-sangat besar. Sementara APBN kita sekarang sedang cekak, utangnya saja sangat menggunung ya, sampai 800 triliun yang harus dibayarkan pada tahun 2025. Itu pun kalau kursnya masih menggunakan kurs yang asumsi APBN 2025 itu kan hanya 15.400, sementara hari-hari ini kurs sudah mencapai 16.500. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.